surat. Jika kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala al-qalama lil-kitaba wal-kitabah lil-qira'ah wal-qira'ah lil-ma'rifah wal-ma'rifah lil-ibadah lillahi ta'ala. Alhamdulillahillazi anzalallahu bihil Qur'an wahdi hayatana bi ayatil Qur'an wassalatu wassalamu ala man anzalallahu bihil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan seluas langit bumi sebesar penjuru galaktik dan sedalam lautan yang tak bertepi. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sang proklamator kemerdekaan yang terkenal dengan sistem dakwah, mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengakafahkan Islam bukan mengafirkan yang sudah Islam, yakni rangkul pimpinan umat yang menyirna penduduk kriminal dan maksiat, yang mengorbit cahaya selamat, yang mampu memberi syafaat kepada umat esok di hari kiamat. Beliau adalah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman biadab menuju zaman beradab, dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah. Kata-kata penghormatan kami yang kami muliakan Abi dan Umi selaku pimpinan Pondok Pesantren An-Najatul Asyraf beserta seluruh keluarga beliau yang kami hormati, Ustaz wal Ustazah yang telah mengajari kami dari setitik bismillah hingga akhirnya, yang kami hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana dalam menilai gerak-gerik kami, yang kami sayangi teman-teman seperjuangan kami, dan yang kami hormati moderator yang telah sudi memanggil nama baik kami, tak lain dan tak bukan hanya untuk menyampaikan satu syarahan singkat yang bertema mari hindari fitnah dan adu domba. Di zaman sekarang ini tidak sedikit kita melihat orang yang seharusnya saling mengajak malah saling mengejek, seharusnya saling merangkul malah saling memukul, bahkan sampai terjadi pembunuhan di antara mereka. Mengapa itu sampai bisa terjadi? Karena disebabkan oleh fitnah dan adu domba di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qalam ayat 10 sampai 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' kulla halafin mahin hammazin masya'in binamin. Shadaqallahul azim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu dekati orang-orang yang suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah.
Penyebab adu domba ini salah satunya adalah ketidakmampuan kita dalam menjaga lisan. Dulu pelaku adu domba harus kesana kesini sampai keliling-keliling, tapi sekarang di zaman media sosial cukup duduk manis sambil mengetik langsung tersebar sampai timbul perpecahan di antara keluarga dan saudara, suami dan istri, atasan dan karyawan, dan masih banyak lagi. Bahkan dari berbagai bidang politik, pendidikan, sosial, budaya dan ekonomi. Na'udzubillahi min dzalik. Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Habair mengatakan, pelaku adu domba ini dia termasuk manusia yang paling buruk, seperti kisah Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafik di Madinah yang mengadu domba memecah belah suku Aus dan Khazraj dengan fitnah dan provokasi, hingga akhir hayatnya ia menderita sakit keras, meminta baginda Rasul untuk menyolatkan dan mendoakannya. Meskipun baginda Rasul menurutinya, tetap tidak membebaskan Abdullah bin Ubay bin Salul dari siksanya Allah. Maka dari itu baginda Rasul sangat mengencam perbuatan namimah. La yadkhulu jannata namam, tidak akan masuk surga orang-orang yang suka mengadu domba. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana jika kita yang diadu domba? Jawabannya ada di dalam Al-Quran surah Al-Hujarat ayat 6, yang maknanya di dalam tafsir Fathul Bayan dijelaskan, apabila datang satu kabar dari orang fasik, maka sebaiknya diteliti sesuai kenyataan atau tidak. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan, sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi pelaku adu domba yang intinya adalah jangan percaya apa yang ia katakan, ingatlah dan tekunlah ia, jangan kita sampaikan lagi apa yang kita dengarkan kepada orang lain. Oleh karena itu, mari kita jaga kedamaian dan kerukunan antar sesama bangsa dan negara, karena tanpa fitnah dan adu domba hidup berjaya. Cukup sekian pidato dari saya. Jika telinga bisa mendengar, maka mulut bisa berbicara. Jika ada salah dalam kata-kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.